Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pimpinan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami, baik secara fisik maupun secara rohani. Kami bersyukur kami tetap diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, dan kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja dan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca bersama-sama, khususnya dalam ayat-ayat yang kadang-kadang juga bisa mendatangkan pertanyaan tentang apakah Yakobus pandangannya bertentangan dengan Paulus. Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati kami dan menolong kami supaya dapat mengerti akan maksud Tuhan di dalam penulisan ini. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan teruskan pembahasan kita pada Yakobus ya. Kita akan melihat dari ayat yang ke-14 ya. Kita akan melihat dari ayat yang ke-14, melihat bagaimana tentang tulisan Yakobus, dan yang memang dalam ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang kadang-kadang bisa membingungkan banyak orang. Ya, karena banyak orang beranggapan bahwa ayat-ayat ini seolah-olah Yakobus mengajarkan tentang diselamatkan melalui iman ditambah dengan perbuatan. Sedangkan kita tahu bahwa Paulus dengan sangat jelas mengajarkan kita diselamatkan hanya melalui iman saja, ya, khususnya di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Di situ Rasul Paulus dengan sangat tegas mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, ya. Padahal sedangkan di dalam ya pasal 2 ayat yang ke-14 di sini dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Jadi orang sering bertanya, apakah ayat ini bertentangan dengan Roma pasal 3 ayat yang ke-28 yang mengatakan bahwa kita atau manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, ya. Nah, di sini Yakobus mengatakan bahwa jika seorang mengatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, lalu dia mempertanyakan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan tentu kalau kita membaca jawaban untuk pertanyaan ini adalah tidak, ya. Nah, kita bertanya apakah benar ada kontradiksi dalam pandangan kedua penulis Alkitab yang sama-sama menerima ilham daripada Roh Kudus. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menelaah ya beberapa istilah yang dipakai di dalam ayat ini, yaitu tentang iman yang dia katakan, tentang perbuatan yang dia katakan, dan tentang istilah menyelamatkan itu. Karena kita tahu setiap istilah mempunyai pengertian yang sangat luas ya, dan setiap orang menggunakannya sesuai dengan maksudnya dia, sesuai dengan kebutuhan dia. Kadang-kadang dengan satu konsep untuk menjawab suatu pertanyaan yang sedang dia hadapi. Jadi kalau kita ingin sungguh-sungguh mengerti maksud daripada si penulis di dalam menuliskan istilah-istilah tersebut, nah kita perlu melihat konteks daripada apa yang dia tuliskan di dalam bagian tersebut supaya kita dapat sungguh-sungguh mengerti, ya. Nah, ada 3 istilah yang kita katakan yang mungkin kita akan lihat pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang iman, ya. Dikatakan
apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, ada penulis menekankan bahwa istilah iman yang disebutkan di sini mempunyai arti yang sama dengan iman yang disebutkan dalam tulisan Rasul Paulus, yaitu iman yang diperlukan untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan Yesus. Tapi ada juga penulis yang membedakan konsep iman dari kedua penulis itu. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah iman keselamatan, sedangkan yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah iman melayani, katanya. Ya, jadi kalau melihat akan konsep yang demikian, ya saudara, kedua pandangan ini mempunyai perbedaan di dalam mengerti istilah, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17, nanti kita akan bahas juga. Nah, bagi kelompok yang membedakan antara iman keselamatan dan iman pelayanan, mereka akan berkata bahwa orang yang imannya mati adalah orang yang tidak berubah, tetapi dia tetap beriman dan tetap diselamatkan, katanya. Cuma dia tidak mempunyai buah, dia mempunyai hidup yang kekal, tetapi selama hidup di dalam dunia ini, hidupnya tidak mempunyai fungsi menurut dia. Ya. Nah, tetapi kelompok yang pertama yang mengatakan iman yang disebutkan oleh Yakobus dan iman yang disebutkan oleh Paulus itu adalah iman yang sama. Mereka mengatakan bahwa kalau iman itu dikatakan mati, berarti iman itu sebenarnya tidak bereksis, atau iman itu sebenarnya adalah iman yang palsu, iman yang tidak sungguh-sungguh bereksis, ya, seperti kalau kita baca ayat yang ke-19 juga dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun, katanya, juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, kalau orang yang mengatakan iman itu sama, ya, dia katakan bahwa sebenarnya iman itu tidak bereksis. Nah, kita melihat di dalam pasal 2 ini ada 3 kali, ya, Yakobus menekankan tentang iman yang mati. Yang pertama di dalam ayat yang ke-17, yang kedua di dalam ayat yang ke-20, dan yang ketiga di dalam ayat yang ke-26. Ya. Jadi di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, ya, iman yang tidak ada isinya, iman yang tidak berhakikat, ya. Lalu di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, untuk menjelaskan tentang iman yang mati ini, ya, salah seorang penulis yang kita kenal yaitu John MacArthur, ya, dia menggambarkan ini sebagai iman yang tidak memiliki produk, ya, iman yang tidak memberikan bukti. Jadi iman yang tidak bereksis, katanya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia terus terang sangat takut bahwa banyak orang Kristen, ya, banyak orang yang mengaku diri Kristen, banyak orang yang berada di dalam kerangka kekristenan yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas kekristenan, tetapi mereka tidak mempunyai iman yang hidup. Iman mereka adalah iman yang mati, katanya, sehingga
Mungkin satu hari ya seperti yang Tuhan Yesus katakan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah kamu. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23 itu. Jadi dia katakan dia sangat takut kalau sampai nanti suatu hari ada orang Kristen, ada orang menganggap dirinya adalah orang Kristen, ya padahal imannya bukan iman yang benar, imannya bukan iman yang asli, tetapi iman yang palsu, iman yang kosong, iman yang mati, sehingga hidupnya tidak mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Lalu ada seorang lain yang bernama Charles Swindoll, dia juga seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai, diberkati oleh Tuhan. Dia berkata bahwa jika kita memahami tiga kontras ya khusus antara Paulus dan Yakobus, kita akan melihat kedua perspektif mereka adalah harmoni, katanya, tidak bertentangan satu dengan yang lain, katanya. Nah, pertama-tama dia katakan Paulus melihat akar keselamatan kita, sementara Yakobus melihat buah setelah keselamatan. Ya, Paulus menekankan poin bahwa pada saat pertobatan akar keselamatan adalah iman saja. Lalu Yakobus melihat bahwa iman yang menyelamatkan kita tidak tinggal sendirian. Meskipun kita diselamatkan oleh iman saja, setelah keselamatan ada hal-hal yang pasti akan terjadi dalam hidup kita yang menunjukkan realitas keselamatan kita. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, ya Paulus menolak perbuatan karena perbuatan yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-28 tadi adalah mengandalkan melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Itu sesuatu yang tidak perlu, ya tidak perlu. Kita hanya perlu iman, ya tidak perlu tambah perbuatan. Nah, Yakobus menekankan perbuatan karena perbuatan yang dimaksudkan oleh Yakobus bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan hasil daripada keselamatan itu sendiri. Jadi, sudut pandang yang demikian itu akan menolong kita untuk mengerti yang Paulus maksudkan dengan perbuatan, yang Yakobus maksudkan dengan perbuatan, sehingga kita tidak salah mengerti. Ya. Lalu kemudian kontras yang kedua yang dikatakan oleh Charles Swindoll adalah bahwa Paulus menggambarkan keselamatan dari sudut pandang Allah, katanya. Sementara Yakobus membahas masalah ini dari sudut pandang manusia. Jadi dia katakan ini seperti Paulus sedang duduk di rumah dan melihat api di perapian. Ya, jadi Paulus di dalam rumah melihat api di dalam perapian, sedangkan Yakobus katanya berjalan di luar rumah dan melihat asap keluar dari cerobong asap, katanya. Jadi Yakobus berkata, ya, ketika saya melihat asap, ya, saya tidak kesulitan untuk percaya bahwa ada api di perapian. Jadi asap yang ada di cerobong itu membuktikan bahwa ada api di dalam perapian itu. Nah, orang tidak bisa melihat atau menembus tembok seperti apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan untuk melihat api di dalam perapian, tetapi melalui asap orang dapat mengetahui. Ya, nah itu demikian juga katanya untuk iman kita, katanya ya. Kita memang Tuhan bisa melihat iman kita, Tuhan bisa mengetahui apakah iman kita itu murni,
hidup, ya, mempunyai aktivitas yang benar, membawa kita membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Nah, Tuhan tahu, tapi manusia pada dasarnya tidak dapat melihat apa-apa, katanya. Manusia hanya akan mengetahui apakah seseorang mempunyai iman atau tidak dari apa yang dia ekspresikan melalui aktivitasnya, melalui perbuatannya. Jadi dikatakan di sini kontras yang seringkali orang anggap sebagai kontradiksi sebenarnya tidak kontradiksi, melainkan karena sudut pandang berbeda. Paulus hanya memandang dari sudut Allah, sedangkan Yakobus memandang juga dari sudut manusia. Sehingga manusia perlu ada bukti baru bisa meyakini adanya unsur iman yang ada di dalam diri manusia yang tidak dapat dilihat oleh manusia itu. Dan yang ketiga, katanya, mungkin ini adalah perbedaan yang paling penting dari semuanya, adalah perbedaan nada ataupun perbedaan cara Paulus dan Yakobus, atau perbedaan antara tujuan di dalam pengajaran ini, ya. Dikatakan bahwa Paulus memberikan petunjuk, katanya, sedangkan Yakobus memberikan nasihat, katanya. Nah, perbedaannya jelas dan cara keduanya berbicara tentang kebenaran, ya, tentang dibenarkan karena iman. Paulus, ketika Paulus mengatakan pembenaran, dia mengacu pada tindakan kedaulatan Allah, di mana dia menyatakan orang berdosa yang percaya dibenarkan berdasarkan iman mereka. Jadi itu adalah satu deklarasi daripada Allah kepada manusia. Tetapi Yakobus menggunakan istilah dibenarkan dalam pengertian validasi atau pengesahan daripada Allah. Jadi perbuatan manusia yang kelihatan itu akan membuat imannya itu ditunjukkan sebagai iman yang sah, atau perbuatannya mensahkan imannya, ya. Jadi bukan perbuatannya ditambahkan kepada imannya, tetapi perbuatannya itu disahkan, ya, mensahkan, ya. Jadi bukan perbuatan itu ditambahkan kepada iman, tetapi perbuatan itu mensahkan iman. Jadi tetap hanya iman yang menyelamatkan, ya. Itu penekanan daripada Charles Swindoll, ya. Lalu jadi iman yang tidak disahkan, ya, katanya adalah iman yang palsu, ya, seperti kembali John MacArthur, dia kembali mengatakan iman itu mati sama seperti kalau seseorang mengakui dirinya bermurah hati, ya, tetapi tidak ada tindakan yang nyata, ya, itu adalah kepalsuan. Itu seperti nanti kita akan melihat di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16, ya. Jadi seolah-olah dia mengakui dirinya adalah orang yang bermurah hati, ya, tetapi dia tidak sungguh-sungguh murah hati. Nah, itu adalah suatu kepalsuan, katanya. Iman juga demikian. Kalau kita mengaku kita beriman, tetapi kita tidak mempunyai perbuatan yang mendukung pengakuan kita tentang iman kita, maka kita sebenarnya mempunyai iman yang palsu, katanya, iman yang mati. Nah, kembali Charles Swindoll, dia mengatakan orang tersebut hanya mengakui memiliki iman tanpa benar-benar memiliki iman yang dia akui. Nah, ini adalah sedikit permainan kata, tetapi mempunyai satu makna yang sangat dalam, ya. Orang itu hanya mengaku memiliki iman tanpa sungguh-sungguh memiliki iman yang dia akui. Jadi itu adalah sesuatu yang palsu, yang tidak mempunyai hakikat yang benar-benar.
Jadi kita kalau kembali kepada pasal yang pertama, khususnya di dalam ayat yang ke-22, di situ yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya, di situ Yakobus mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita melihat di sini di satu sisi kebenaran dan perbuatan itu harus berjalan bersama-sama. Kalau kita mengetahui kebenaran tetapi kita tidak melakukannya, di situ dikatakan kita menipu diri. Lalu kemudian di sini juga kita melihat kalau kita mengaku mempunyai iman tetapi tidak mempunyai perbuatan yang mendukung iman itu, sebenarnya kita juga sedang menipu diri kita sendiri karena kita menyangka kita mempunyai iman, karena kita mengaku kita mempunyai iman, tetapi pada hakikatnya kita tidak memiliki iman yang kita sangka kita miliki itu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting ya. Nah, istilah yang kedua yang akan kita lihat di sini adalah istilah perbuatan ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perbuatan yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah jasa atau perbuatan baik, dan khususnya bagi orang Yahudi adalah melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Sedangkan perbuatan yang ditekankan oleh Yakobus adalah buah atau hasil daripada keselamatan ya. Jadi John Piper dia mengatakan dia tidak melihat adanya pertentangan ya, adanya kontradiksi di antara kedua penulis tersebut, karena kita dengan jelas kalau mengetahui maksud atau arti daripada istilah perbuatan di sini ya, kita akan mengerti bahwa keduanya itu tidak saling berkontradiksi satu dengan yang lain ya. Dengan kata lain yang Paulus tekankan adalah mungkin justification-nya, sedangkan yang Yakobus tekankan adalah sanctification-nya, yaitu pembenaran ya. Yang satu adalah pembenaran yaitu justification oleh Paulus, sedangkan Yakobus menekankan konsep proses pengudusan kita ya, kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Nah, juga kita kalau melihat ayat-ayat sebelumnya ya, Yakobus dia sangat menekankan tentang proses pengudusan kita sebagai orang Kristen, kehidupan Kristiani yang diwarnai dengan ketaatan pada firman Tuhan, termasuk bagaimana kita cepat-cepat mendengarkan firman Tuhan, bagaimana di dalam kita berkomunikasi kita juga mau belajar cepat mendengarkan orang lain, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah ya. Bagaimana kita belajar mengontrol emosi kita, mengekang lidah kita, bagaimana kita melewati suatu kehidupan yang saleh ya, dengan mengunjungi para yatim dan janda-janda yang sangat membutuhkan dukungan kita dalam kehidupan sosial ya. Dikatakan kita saling menghormati satu dengan yang lain sehingga kita tidak memandang muka dan sebagainya. Jadi semua cara hidup yang telah dituliskan oleh Yakobus baik di dalam pasal yang pertama maupun di bagian depan pasal yang kedua, itu semua berkaitan dengan proses pengudusan kita sebagai orang Kristen, suatu kehidupan setelah kita diselamatkan ya. Jadi ekspresi-ekspresi iman yang konkret yang dapat dilihat oleh orang, yang melalui ekspresi tersebut memberikan validasi, memberikan pengesahan tentang iman yang kita miliki ya, sebenarnya adalah iman yang hidup dan bukan iman yang mati ya. Jadi semua perbuatan di sini itu menolong kita sungguh-sungguh mengenal siapakah diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, kondisi iman kita yang sebenarnya di mata Tuhan, dan apakah kita sungguh-sungguh adalah orang yang
disebut sebagai orang yang sudah dikuduskan di hadapan Allah, ya, dibenarkan di hadapan Allah. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ya. Memang ini adalah satu pembahasan yang agak bersifat teologis ya. Nah, kalau saya akan teruskan ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Nah, lalu kita melihat di dalam istilah yang ketiga ya adalah dapatkah iman itu menyelamatkan dia ya. Istilah menyelamatkan di sini ada orang mengatakan bahwa ini bukan istilah tentang proses dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi Yakobus sedang berhadapan dengan sekelompok orang yang ingin hidup ya menyenangkan Tuhan ya. Jadi seperti kalau kita membaca di dalam tulisan Yakobus ya, di Yakobus mengatakan dari kematiannya yang begitu ngeri dia telah ya dan akan dan kepadanya kita menaruh pengharapan bahwa ia akan menyelamatkan kita lagi. Jadi ada 3 proses. Yang pertama telah, yaitu pembenaran kita. Yang kedua adalah akan, ya, yaitu proses pengudusan kita, dan akan lagi yaitu perubahan tubuh kita. Jadi menurut sebagian orang Yakobus sedang menuliskan yang kedua ini tentang keselamatan ya. Nah, memang kalau kita membaca istilah iman dan istilah menyelamatkan di dalam bahasa aslinya memang tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan apakah dia itu keselamatan yang pertama yang berhubungan dengan pembenaran kita, keselamatan yang kedua yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu beriman kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, supaya Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang mengecewakan Tuhan, dan keselamatan yang ketiga yaitu kita akan memasuki kemuliaan Allah. Ya, nah, keselamatan di sini tidak memberikan satu konotasi ataupun tidak menyiratkan arti ya yang mana yang dia maksudkan, sehingga memang kita sulit untuk memberikan perbedaan. Tetapi kalau kita kembali melihat konteksnya, ya, kalau kita kembali melihat konteksnya, nah kita melihat ilustrasi yang diberikan oleh Yakobus di sini dikatakan jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, di sini dia menggambarkan seorang saudara atau saudari. Berarti Yakobus menggambarkan tentang orang yang sudah percaya. Ya, kalau dia menyebut dia sebagai saudara atau saudari, berarti dia adalah anak-anak Tuhan. Kita sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan ya. Jadi ini adalah berbicara tentang orang Kristen ya. Orang Kristen mempunyai kebutuhan dan datang kepada orang Kristen juga ya. Nah, atau mungkin dia tidak datang kepada orang Kristen lain, tetapi orang Kristen yang satu melihat dan mengetahui kebutuhan daripada orang Kristen yang lain ya. Jadi tanpa didatangi, tanpa diminta bantuan, tetapi dia melihat bahwa saudara yang lain mempunyai kebutuhan ya. Lalu dia katakan, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas ya." Nah, mungkin lagi musim dingin ya, makanlah sampai kenyang ya. Dia tahu dia kekurangan, tetapi dia tidak memberikan bantuan, dia tidak memberikan apa-apa. Lalu dikatakan di sini, apakah gunanya?
ya. Jadi kalau kita melihat di sini Rasul bukan Rasul Yakobus, dia membandingkan antara apakah gunanya yang dia sebutkan di dalam ayat yang ke-14 dengan apakah gunanya di dalam ayat yang ke-15 ya. Jadi dengan contoh yang demikian dia menunjukkan bahwa orang ini ya dia tidak mengkritik tentang mungkin ini adalah kata-kata berkat ya. Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Dia tidak mengatakan kata-kata yang demikian itu salah. Tidak boleh karena kata-kata ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang memberkati ya. Kata-kata ini sendiri adalah tidak ada salahnya, sehingga Yakobus bukan mengkritik masalah ini. Yang Yakobus kritik adalah istilah tetapi, ya. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Nah, istilah apa gunanya adalah karena dia tidak memberikan apa yang dibutuhkan. Nah, ini dihubungkan dengan iman ya yang dia katakan tadi. Dapatkah iman yang demikian ini ya? Dapatkah iman yang demikian itu sungguh-sungguh mendatangkan faedah ya, memberikan arti di dalam keselamatan kita. Dapatkah iman itu menyelamatkan? Jadi Yakobus di sini bukan mengatakan bahwa dapatkah iman menyelamatkan, tetapi dia mengatakan dapatkah iman itu ya. Nah, jadi kita boleh mengaku mempunyai iman, tetapi iman yang bagaimana yang kita akui dulu ya. Kalau iman yang kita akui mempunyai sesuatu pengesahan melalui perbuatan yang jelas, nah jelas iman itu benar. Tetapi kalau seandainya iman itu sendiri tidak mempunyai perbuatan, maka dia katakan, dapatkah iman yang demikian ya? Dapatkah iman itu ya menyelamatkan ya? Sama dengan di sini ya. Kalau seorang Kristen ya, dia mengetahui kebutuhan orang lain, melihat kebutuhan orang lain, dia mengatakan kata-kata yang sangat indah. Tetapi kata-kata indah itu sedikit pun tidak mendatangkan faedah bagi orang yang mendengarnya. Demikian juga iman yang kita miliki kalau tidak disertai dengan perbuatan yang baik, itu juga tidak mendatangkan faedah apa-apa di dalam hidup kita. Ya, jadi dengan kata lain kita melihat di sini Yakobus membandingkan antara iman yang benar dengan iman yang palsu ini ya. Jadi kita kalau melihat ya, iman yang sejati akan dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan kasih ya. Iman yang sejati akan memiliki perbuatan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tetapi iman yang palsu, mereka mungkin hanya berada di mulut, ya, tetapi tidak ada di dalam hati. Hanya ada di dalam perkataan, tetapi tidak ada di dalam perbuatan. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang menurut Yakobus adalah palsu. Ya, jadi iman yang palsu sebenarnya bukan iman sama sekali, karena di sini dikatakan apakah gunanya itu ya. Dan di dalam ayat yang ke-14 juga dengan jelas dikatakan apakah gunanya itu. Jadi memang sesuatu yang palsu tidak mempunyai makna ya. Sesuatu yang palsu tidak mendatangkan faedah, tidak mempunyai guna apa-apa di dalam hidup kita. Jadi dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabnya adalah iman itu ya, iman yang demikian maksudnya ya, tidak dapat menyelamatkan dia. Jadi kembali kita melihat di sini antara Paulus dengan Yakobus sebenarnya tidak ada kontradiksi
ya. Paulus memang menekankan iman ya saja yang menyelamatkan. Yakobus juga menekankan iman saja yang menyelamatkan, ya. Tetapi Yakobus lebih lanjut mengatakan iman saja yang menyelamatkan, namun iman yang bagaimana itu, ya. Nah, kalau seandainya iman itu tidak menjalinkan hubungan kita dengan Tuhan secara benar, iman itu tidak membangun relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak memiliki hidup Allah di dalam hidup kita, maka ekspresi hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita mempunyai hidup Allah di dalam hidup kita. Kalau kita tidak menunjukkan adanya hidup Allah di dalam hidup kita, maka dengan sendirinya hidup kita itu sendiri belum mengalami pembaharuan. Nah, ini yang penting ya. Kalau hidup kita sudah mengalami pembaharuan dan sudah diisi ya, diubah, sudah diganti dengan hidup Allah di dalam hidup kita, maka ekspresi hidup itu akan berbeda. Nah, itu yang akan berguna, itu yang akan menyelamatkan ya, karena kita sudah diselamatkan. Jadi kembali Yakobus di sini mengatakan perbuatan itu bukan sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan, tetapi semata-mata merupakan hasil daripada keselamatan yang kita terima di hadapan Allah, ya. Ya, itu adalah tentang iman, ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan, tentang hubungan antara Yakobus dan Paulus, ya. Jadi mereka berdua tidak saling berkontradiksi satu dengan yang lain, ya. Ingat, karena mungkin saudara akan mendengar ada orang mengatakan Paulus dan Yakobus di dalam hal keselamatan ini saling berkontradiksi, ya, khususnya kalau kita melihat juga latar belakang gereja Roma Katolik, ya, mereka kadang-kadang juga menekankan perbuatan karena mereka menganggap mereka mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Yakobus yang menekankan iman harus ditambahkan dengan perbuatan. Yakobus tidak mengatakan iman harus ditambahkan dengan perbuatan. Yakobus mengatakan iman akan menghasilkan perbuatan, ya, berbeda, ya. Kalau kita mengatakan iman harus ditambahkan dengan perbuatan baru menjadi keselamatan, itu salah. Yakobus tidak mengajarkan ini. Tetapi Yakobus mengatakan iman itu menyelamatkan, tetapi iman itu harus menunjukkan perbuatannya, ya. Kalau seandainya kita tidak melihat perbuatan, maka kita meragukan apakah iman itu adalah iman yang hidup atau iman yang mati, ya. Nah, kalau seandainya iman itu adalah iman yang mati, nah pertanyaannya adalah dapatkah iman itu menyelamatkan? Ya, jadi ini adalah konsep yang disampaikan oleh Yakobus kepada kita. Baik, untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan tentang hubungan antara Paulus dan Yakobus, ya, di dalam konsep keselamatan, di dalam konsep iman, ya? Ini silakan, ya, kalau ada, ya. Ya, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Silakan, ya, ya. Iya, jadi tadi Pak Nulis bilang iman itu, jadi intinya si Yakobus ya ininya bukan berdasarkan apa kayak Paulus, yaitu iman itu pokoknya perbuatan itu intinya nggak menambahkan. Ya. Tetapi kalau beberapa orang tetap dia bilang, oh iman saya ya I believe in Jesus Christ. Tapi perbuatannya enggak itu. Ya tetap dibilang imannya mati. Nah, imannya mati, dia keselamatannya ada nggak nanti itu di situ? Ya,
Ya, menurut Yakobus, kalau dia mengakui saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia menjadi anak Allah. Kalau Iya. dia sudah menjadi anak Allah, berarti dia sudah mempunyai hubungan hidup dengan Allah. Dan hidup Allah ada di dalam hidupnya. Maka hidupnya itu akan menghasilkan perbuatan gitu ya. Ya, saya tahu pertanyaan Ibu Nardi itu berhubungan dengan yang juga Paulus mengatakan tentang proses pengudusan, yaitu sanctification itu. Yang Iya. dulu saya pernah gambarkan, ada orang setelah percaya kerohaniannya bukan naik tapi turun itu ya. Ingat ya. Nah, Iya, itu iya. ya itu memang sesuatu yang ditanyakan, itu memang sesuatu yang bisa membuat kita salah mengerti tentang apakah orang itu diselamatkan atau tidak gitu ya. Itu maksudnya ya. Iya. Nah, ya saya tahu. Ya, ya mungkin jawaban saya adalah begini. Yang dapat mengatakan, yang berotoritas mengatakan siapa diselamatkan dan siapa tidak itu hanya Tuhan. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, kalau kita membaca Yakobus, kita mengintrospeksi diri kita, gitu. Jadi, ya kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kehidupan saya, bagaimana saya mengekspresikan kata-kata saya atau perbuatan saya, apakah itu setara dengan iman saya, gitu. Iya. Ya saya simpel aja sih Pak, kalau Ya. contoh yang gampang lah, kalau misalkan orang tuh gereja biasanya penuh di Easter, di Christmas. Nah itu kayak ibaratnya tuh kan, anyway kan nggak mesti setahun sekali, setahun 2 kali ke gereja. Jadi ibaratnya perbuatan itu tuh tetap nggak nampak gitu. Kan kalau mau kan ke gereja at least seminggu sekali. Meskipun yang ke gereja tiap minggu pun perbuatan nggak jamin kan. Maksudnya tapi emang balik lagi itu urusan Tuhan sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya, yang menentukan siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak itu Tuhan yang tahu, karena Dia yang dapat melihat hati manusia ya. Iya, karena tetap meskipun hubungan kita setelah diselamatkan perbuatan ya anyway kita masih ada up and down meskipun kita berbuat. Betul. Tapi namanya kita manusia ada ya ininya lah, nggak bisa perfect kan. Iya, tapi tetap kita kan bisa melalui itu kan Yesus Kristus kita bisa minta ampun segala macam kan, ya kan? Betul, jadi betul. Tetap di situ mungkin penekanannya perbuatannya itu ya bukan mesti harus perbuatan yang benar-benar ini terus gitu. Jadi prosesnya itu up and down tetap pengurusan itu. Ya, kita belum sempurna ya. Cuma ya kita perlu selalu juga mengintrospeksi diri, bertanya kepada diri sendiri, lalu berusahalah untuk maju gitu. Yakobus sebenarnya di sini menuliskan itu supaya kita dapat challenge diri kita sendiri supaya iman kita itu menunjukkan perbuatan, sehingga kita sendiri juga mengetahui bahwa iman yang saya miliki itu benar gitu, tidak mati gitu. Ya, soalnya agak susah sekali kalau benar-benar mesti perbuatan itu harus menjadi motor yang kita harus ini memang harus dari iman kita diselamatkan, setelah diselamatkan emang harus proses pengurusan itu emang kita proses kan. Ya. Tapi kita nggak bisa perfect. Jadi betul. Even kadang kita sesama orang Kristen pun kadang juga suka berbuat sama sekali ini gitu loh. Ada aja secara nggak sadar, secara nggak sadar kita saling mungkin menyakiti atau segala macam, tetap ada gitu. Tetapi gampang ya. Bukan menjadi ukuran perbuatannya jadi. Ya, menjadi ukuran, cuma memang kita sulit untuk mencapai ukuran yang diminta oleh Tuhan gitu ya. Cuma kita tetap harus berusaha gitu ya, tetap berusaha gitu. Ya, dengan adanya tantangan yang diberikan oleh Yakobus, jadi kita menjadi tahu bahwa kalau saya tidak menunjukkan perbuatan, mungkin hubungan saya dengan Tuhan ada masalah, sehingga saya
saya bisa tidak menunjukkan perbuatan yang seharusnya saya miliki, kan begitu. Iya, Oh, iya. Baik, oh, ya, terima kasih. Bagus. Ada lagi yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, silakan ya. Kalau ya, kalau tidak ada kita teruskan, silakan kapan aja kalau ada pertanyaan boleh diteruskan ya. Lalu di dalam ayat yang ke-18 ya, 18 di sini Yakobus memberikan challenge ya tentang hubungan antara iman dan perbuatan itu sendiri ya. Jadi Yakobus di sini dikatakan, tetapi mungkin ada orang berkata. Nah, ada penafsir yang mengatakan ini satu hal yang tidak gampang untuk dimengerti. Nah, mungkin ada orang yang berkata, siapa orang yang berkata ini ya? Apakah orang yang berkata ini adalah pendukung Yakobus atau musuh Yakobus ya. Jadi dia katakan ini adalah satu pertanyaan besar. Ya, lalu ada yang menjelaskan ini adalah pendukung Yakobus ya, karena dikatakan padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Ya, ini konsep yang lebih cocok dengan Yakobus ya. Ada yang mengatakan tidak, ini adalah orang yang menentang Yakobus ya. Nah, jadi ini adalah satu perdebatan kalau saudara membaca buku-buku tafsiran. Nah, saya yakin, saya sendiri percaya bahwa ini adalah satu Yakobus. Saya sendiri percaya bahwa kita tidak perlu terlalu banyak bingung dengan siapa yang mengatakan, karena ini hanya satu perkiraan daripada Yakobus ya, sesuatu perkiraan, sesuatu perumpamaan yang Yakobus pakai ya. Jadi dia katakan, tetapi mungkin ada orang berkata ya. Nah, orang itu berkata apa? Dia katakan, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab, katanya ya. Jadi Yakobus akan memberikan jawaban. Dia katakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku. Jadi dari sini kita dapat melihat ya, Yakobus dia menekankan dua-duanya ya. Jadi dua-duanya, tetapi dia mengatakan kalau kita mengatakan kita mempunyai iman tetapi tidak mempunyai perbuatan, kita tidak dapat menunjukkan apa-apa kepada orang lain ya. Nah, kembali Charles Swindoll dia mengatakan Paulus menekankan dari sisi Allah membenarkan ya. Lalu Yakobus menekankan dari sisi manusia, karena manusia ingin melihat sesuatu yang konkret ya. Jadi Yakobus di sini mengatakan dia ingin melihat sesuatu yang konkret, yaitu melalui perbuatan saya dapat menunjukkan, meyakini bahwa engkau mempunyai iman ya. Itu yang Yakobus tekankan di dalam ayat yang ke-18. Kemudian di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24, di situ kita kembali banyak orang juga bertanya tentang apakah ini berkontradiksi di dalam pandangan Paulus dengan pandangan Yakobus ya. Nah, karena di sini Yakobus juga menggunakan Abraham sebagai contoh ya, sedangkan di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ketiga yang pernah kita bahas di tahun lalu ya, di Paulus juga menggunakan Abraham. Tetapi kita lihat dulu Roma pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Paulus berkata, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi dengan jelas
Jadi Paulus mengatakan Abraham bukan dibenarkan karena perbuatan, tetapi Abraham diperhitungkan benar di hadapan Allah karena imannya, karena dia percaya. Ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21 sampai 24, ya, Yakobus mengatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Nah, kita melihat di sini ya. Jadi Paulus mengatakan jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, jadi tetapi di Yakobus mengatakan, Bapa kita, bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, ini memang sedikit membingungkan. Cuma kalau kita membaca dengan lebih jelas, ya kita akan melihat hubungan mereka itu sebenarnya tidak berkontradiksi. Ya, bagaimana tidak berkontradiksi? Pertama-tama kita melihat waktu Paulus mengutip ayat ini, ya. Waktu Paulus mengutip ayat ini dikutip dari Kejadian pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, khususnya ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ya. Kejadian pasal yang ke-15 ini adalah waktu Abraham belum mempunyai Ishak. Ya, karena dia masih memberikan janji kepada Abraham, dan Abraham waktu itu percaya. Ya. Nah, kalau kita melihat Yakobus, kutipannya, dia juga sebenarnya mengutip tentang Kejadian pasal yang ke-15, dia juga mengutip tentang Kejadian pasal yang ke-22. Ya, jadi kalau kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-21, ya, Yakobus mengutip dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, ya. Waktu itu Abraham mempersembahkan Ishak. Sedangkan di dalam ayat yang ke-23 daripada pasal yang kedua di dalam Yakobus, Yakobus juga mengutip, ya, ayat Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 dan ke-6, khususnya ayat yang ke-6 ini. Ya. Jadi kalau kita melihat latar belakang di dalam Kejadian, antara Kejadian 15 sampai Kejadian 22, itu berselang kira-kira 20 tahun lamanya. Ya, 20 tahun lamanya. Lalu waktu 20 tahun yang di pasal yang ke-15 dikatakan karena Abraham percaya, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi kebenaran itu kemudian dibuktikan di dalam tindakan yang nyata di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ya. Jadi dikatakan di dalam Kejadian 22, khususnya ayat yang ke-12, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Ya,
bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi itu adalah satu tindakan dari wujud daripada imannya yang tidak kelihatan itu ditampakkan melalui tindakan memberikan persembahan. Dan perhatikan ya, 20 tahun yang lalu Tuhan mengatakan memperhitungkan Abraham sebagai orang benar di hadapannya, dan 20 tahun kemudian ini Tuhan mengatakan, ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Abraham takut akan Allah di pasal yang ke-15 daripada Kejadian? Tuhan tahu, ya Tuhan tahu. Tetapi Tuhan ingin memproklamirkannya. Tuhan ingin mendeklarasinya supaya manusia mengerti, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk membuktikan iman yang tidak kelihatan melalui tindakan yang konkret ini, ya. Jadi itulah sebabnya Yakobus di dalam ayat yang ke-22 menggunakan istilah bekerja sama, ya. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, seperti Tuhan di sini mendeklarasikan, mengumumkan bahwa iman daripada Abraham adalah iman yang benar. Padahal di dalam pasal yang ke-15 Tuhan sudah mengetahui imannya itu benar. Tetapi mungkin manusia belum tahu. Nah, bagaimana kalau Abraham pada waktu diminta untuk mempersembahkan anaknya dia tidak bersedia? Nah, berarti dia masih ragu-ragu kepada Tuhan, ya. Nah, tentunya kita tahu Abraham tidak akan berbuat demikian, ya. Nah, tetapi tidak semua orang seperti Abraham, ya, tidak semua orang mengakui mempunyai iman seperti Abraham berani mengambil langkah yang demikian. Ya, Abraham dia mempunyai iman yang benar sehingga dia berani mengambil langkah yang demikian. Dan pada waktu Yakobus melihat akan keadaan daripada Abraham, ya 20 tahun yang lalu dia diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Allah karena dia percaya apa yang Tuhan katakan. Kemudian Tuhan menggenapi apa yang Tuhan katakan dan dia bersedia mempersembahkan, ya, penggenapan Tuhan melalui pemberian anak kepada dia, ya. Nah, Yakobus melihat semua kisah yang demikian, ya. Yakobus sebenarnya menuliskan kisah yang terjadi di dalam diri Abraham selangkah lebih maju daripada apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Karena Paulus hanya menuliskan apa yang terjadi di dalam pasal yang ke-15, sedangkan Yakobus, ya, dia melanjutkannya dan menuliskan pasal yang ke-22 tentang tindakan itu, sehingga dia katakan, lihatlah bahwa perbuatan-perbuatan itu membuktikan imannya, ya. Jadi kita melihat di sini dia katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Artinya iman, kalau kita baca dengan lebih teliti, iman menghasilkan perbuatan-perbuatan, ya. Lalu di dalam ayat yang ke-24 dia katakan, jadi kamu lihat, ya. Ayat yang ke-22 dia katakan, kamu lihat. Setelah dia berbicara tentang Abraham, dia bilang kamu lihat, ya. Kemudian dia berbicara lagi tentang Abraham di dalam pasal yang ke-15 Kejadian, dia juga mengatakan, jadi kamu lihat, ya, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya bukan hanya mengaku saya mempunyai iman, ya, tidak cukup kalau hanya mengaku mempunyai iman. Nah, itu mungkin bisa pengakuan yang kosong, ya. Tetapi kalau dia mengaku iman kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu adalah sesuatu hal yang real yang dapat
mensahkan imannya. Ya, kembali kita melihat di sini Yakobus menekankan hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Ya, lalu kemudian kita melihat lagi contoh yang kedua. Ya, dia memakai dua contoh. Yang pertama adalah Abraham. Yang kedua dia memakai contoh tentang Rahab. Ya, tentang Rahab di dalam ayat yang ke-25 ini ya. Dan 25 kita tahu Rahab ya. Jadi dia katakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Baik, kita melihat sebentar latar belakang tentang Rahab ini di dalam Kejadian ya. Di dalam ayat yang di dalam Yosua, maaf. Di dalam Yosua pasal yang kedua ya. Dalam Yosua pasal yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 ya, sampai lalu kita akan melihat lagi sampai ayat yang ke-14 ya. Dikatakan, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh ya. Nah, perempuan itu menyembunyikan kedua pengintai dari Israel ya ke atas sotoh. Jadi sebelum mereka tidur dia naik ke atas. Lalu di dalam ayat yang ke-9 perhatikan. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Nah, perhatikan baik-baik. Dia katakan bahwa bukan hanya dia sendiri yang tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada orang Israel, bukan hanya dia sendiri yang ngeri ya, takut ya terhadap orang Israel, tetapi rasa takut ini menghinggapi segala penduduk di negeri ini. Nah, bukan hanya Rahab saja yang tahu, bukan hanya Rahab saja yang takut, tetapi seluruh negeri takut. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Nah, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah, kita melihat kembali seluruh penduduk yang ada di sana itu merasa takut. Ya, di tanah Kanaan itu merasa takut mengetahui perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib, yang begitu menggetarkan daripada Tuhan terhadap Sihon dan Og. Ya, jadi mereka takut, mereka gemetar, ya, mereka gemetar. Namun di tengah-tengah kegemetaran orang itu, ya, mereka semua berarti percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, jadi semua penduduk di negeri itu percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ya, dikatakan ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit, Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi mereka semua mempunyai keyakinan, percaya, kalau kita memakai istilah iman, ya, bahwa Allah orang Israel adalah Allah di atas
adalah di langit di atas dan di bumi di bawah, yang melindungi orang Israel, yang telah memberikan tanah Palestina itu kepada orang Israel. Ini semua orang tahu. Akan tetapi, kita melihat walaupun seluruh, ya dikatakan di sini segala penduduk negeri ini ya tahu, tetapi hanya satu orang yang melangkah, yang melakukan sesuatu yang berarti di hadapan Allah, yaitu Rahab. Sedangkan yang lain-lain, walaupun mereka tahu, mereka masih berusaha untuk mengejar dua orang ini, mau membunuh dua orang ini. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Rahab dikatakan dibenarkan karena perbuatannya, itu karena setelah dia mengetahui, setelah dia percaya bahwa Allah Israel itu Allah langit di atas, Allah bumi di bawah, dia tidak berhenti di situ. Dia mempunyai langkah yang konkret, yaitu di dalam ayat yang ke-12 sampai 14 dikatakan, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Jadi kita melihat di sini sekali lagi, seluruh negeri mereka itu mendengarkan perbuatan Allah yang ajaib, dan mereka semua gemetar. Mereka semua percaya adanya Allah Israel yang bereksis, yang berkuasa. Tetapi mereka percaya seperti ini dalam ayat yang ke-19. Setan-setan pun percaya adanya Tuhan, bahkan mereka gemetar. Ya, ini juga demikian. Mereka percaya dan mereka gemetar, tetapi mereka tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak ada langkah untuk percaya kepada Tuhan. Ya, tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Nah, Rahab berbeda. Dia setelah percaya, dia mengambil langkah selanjutnya. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, itulah ya membedakan antara Rahab dengan orang-orang sebangsanya, ya, karena imannya itu dimanifestasikan melalui perbuatan yang konkret. Ya, jadi ini dua contoh yang Yakobus ingin menunjukkan kepada kita, bahwa iman tanpa perbuatan itu sebenarnya adalah iman yang mati. Baik, sebagai kesimpulannya, Paulus sebenarnya menekankan tentang akar keselamatan, ya, tentang pembenaran kita. Sedangkan Yakobus menekankan tentang buah keselamatan, ya, tentang adanya sesuatu bukti yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Ya. Paulus menyangkali perbuatan sebagai jasa untuk mendapatkan keselamatan, sedangkan Yakobus menekankan perbuatan sebagai bukti dari iman yang benar di hadapan Allah. Jadi kita melihat keduanya itu berbeda. Nah, berkat yang kita pelajari pada hari ini, ya,
Seperti juga yang ditanyakan oleh Gunardi adalah bahwa kita mengintrospeksi diri kita, meminta Tuhan menolong kita agar supaya iman yang ada di dalam hidup kita itu dapat senantiasa kita nyatakan, ya, kita tunjukkan melalui satu pertumbuhan kerohanian yang nyata, baik di dalam relasi kita dengan Tuhan, bagaimana kita hidup berbakti dan hidup takut akan Tuhan, seperti Abraham, ataupun relasi kita dengan sesama kita, seperti contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Yakobus di dalam bagian ini, supaya sungguh-sungguh setelah kita memiliki iman, kehidupan kita juga dipakai Tuhan sebagai saluran berkat bagi orang lain. Ya, baik, saya rasa malam ini sampai di sini. Ya, kalau ada yang mau sharing silakan, atau mau tanya silakan, ya. Ya, saya pernah diberitahu katanya kalau yang Paulus tuliskan di kitab Roma itu memang untuk orang-orang Yunani yang baru percaya, sedangkan kalau yang di Yakobus ini menuliskan bagi orang-orang Kristen yang sudah cukup lama tapi tidak berbuah. Ya, ya, itu juga betul, salah ya. satu. Ya, betul, betul. Itu apa namanya, objek pembicaraannya itu berbeda, ya. Ya, Ya. ya, terima kasih, betul itu. Kita masuk dalam doa, ya. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur melalui Paulus, melalui Yakobus, Tuhan mengajar kami untuk hidup beriman kepada Tuhan dan hidup berbuah, untuk menunjukkan iman kami yang hidup, iman kami yang sejati. Bapa, kami rindu agar supaya setiap aspek kehidupan kami setelah kami diselamatkan merupakan pernyataan-pernyataan yang konkret daripada iman kami yang tidak kelihatan itu, supaya dunia dapat mengenal Allah, melihat kebesaran Allah melalui setiap praktika kehidupan kami. Tuhan, kami pada malam hari sekali lagi mau mengingat Ryan untuk proses kesembuhannya, kiranya Tuhan terus menjamah dan menyembuhkan dia, dan membawa dia kembali untuk beribadah dan kembali ke sekolah dan juga kembali kepada kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga kami, menjaga keluarga kami, menjaga pekerjaan kami, menuntun kami untuk hidup dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.